Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madain Wendratama. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan. Pertama, terkait pengontrolan posisi dengan modifikasi nantinya terhadap nilai KP dan KV-nya. Kemudian pengontrolan kecepatan yang digunakan untuk mengontrol motor DC yang dilengkapi oleh encoder. Langsung ke code-nya. Di sini hampir sama ya, seperti yang dicontohkan di PPT. Di sini ada interrupt untuk mendeteksi perubahan dari encoder. Karena di sini spesifikasi dari servonya di set 24 ppr, kemudian dengan code yang digunakan ini spesifikasinya bertambah presisi 2 kali lipatnya, dan juga digunakan interrupt untuk menjalankan program secara umumnya, secara keseluruhannya, agar didapatkan sampling time yang pasti ya 20 milisecond, agar didapatkan kontrol yang bagus terhadap sistem. Kita lanjut ke sistemnya sendiri. Pertama dibaca sensor, kemudian dari pembacaan sensor di mapping ke nilai yang diinginkan, minus 360 derajat sampai 360 derajat. Untuk encoder sendiri sama seperti dengan di PPT. Juga untuk pengontrolannya kurang lebih sama dengan yang ada di PPT. Jika set pointnya berubah, kemudian sistem akan merespon dari perubahan posisi yang dilihat dari encoder. Di sini akan dideteksi, kemudian dikali 360 derajat karena diinginkan derajat ya. Terus di sini ada trajektorinya seperti yang dari PPT dengan 50 Hz. Kemudian ada duty cycle-nya juga sama seperti yang di PPT, dengan duty cycle yang dihasilkan nanti dibatasi maksimalnya 100 ya, 100 atau minus 100, dan kalau lebih dari itu ditahan di nilai 100. Selanjutnya untuk OCR sendiri, di sini masih saya gunakan analog write. Ini saya simulasikan langsung. Oke, coba saya simulasikan. Di sini nilai set pointnya itu adalah 107. Di sini yang paling kiri itu ada nilai yang dibaca dari nilai inputnya. Kemudian ini adalah trajektorinya. Ini nilai sebenarnya. Semakin lama akan semakin berkurang ya. Ini sudah hampir mendekati, sudah mencapai settling time ya. Kenapa tidak bisa mencapai 107 derajat diantaranya? Di sini dihasilkan 105 dan 112 setengah ya. Karena untuk kepresisiannya sendiri kan tadi 48 ppr, jadi mungkin tidak cukup presisi untuk digunakan sebagai servo di sini, karena 360 derajat dibagi 48 itu 7,5 derajat tingkat presisiannya. Jika misalnya diubah di sini lebih kecil nilainya, coba
jadi 42 nilai barunya. Ini semakin semakin resistansi ini pull up resistor ya, jadi semakin kesana semakin nilainya semakin lebih kecil. Trajektorinya sudah mendekati, sudah sampai ke nilai 40 derajat. Di sini mungkin karena waktu yang di setnya tidak cukup, jadi coba kita naikkan sedikit. Ini 78. Sudah mendekati nilai set point. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana nilai tidak bisa mencapai 78 karena tingkat kepresisiannya adalah 7,5 derajat. Di sini servonya masih terus berubah-ubah. Oke, kita lanjut ke pengontrolan. Kecepatan kurang lebihnya sama dengan pengontrolan posisi. Bedanya di sini digunakan pendeteksian posisi dari yang dilakukan oleh encoder tidak dikali 360 derajat karena diminta perputaran ya. Kemudian dari perubahan kecepatannya bisa dideteksi dari perubahan posisinya per sampling time ya, 0,20 milisecond. Untuk selanjutnya juga masih sama, duty cycle-nya dibatasi di 100 dan masih digunakan nol accurate ya. Coba kita simulasikan. Ini nilainya 3 putaran per second nilai set point-nya. Nah, kalau tadi permasalahannya adalah tidak bisa presisi servonya, kalau di sini juga semakin cepat karena tadi perpulsanya semakin dibutuhkan semakin cepat, dia ada batasannya, jadi semakin cepat dia tidak bisa, ada batasan maksimal. Sebentar. Coba kita simulasikan lagi. Coba semakin cepat tadi ada batasan maksimalnya. Misalnya karena kalau di soal diminta 5 putaran per second, dia tidak bisa mencapai 5 putaran per second karena memang keterbatasan PPR ya.
Di sini sudah trajektorinya sudah masuk ke nilai 2. Kurang lebih nilainya yang didapatkan sekitar 90 derajat per second nih. Misalnya diubah juga, kalau misalnya kita maksimalkan kali 5 misalnya, dia tidak bisa mengejar keterbatasan kepresisian dari encodernya. Jadi kurang lebih hanya bisa mengejar sampai 4 putaran per second. Ya, mungkin demikian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.